Di depan saya sudah ada Mas Gufron nih. Ini kita mau ngobrol-ngobrol santai tentang bisnis online dan digital marketing dan jualan produk beliau nih. Kita kepoin dulu. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya ya. Insya Allah saya bukan hanya Mas Gufron yang akan saya undang ke sini, tapi mungkin teman-teman saya, murid-murid saya, dan beberapa klien-klien saya juga nanti teman-teman boleh kepoin ya seberapa sukses mereka. Oke. Mas Gufron. Siap. Bisnisnya apa sih Mas sebenarnya? Tanaman buah. Tanaman buah ya? Iya, khususnya raja buah. Raja buah, Masya Allah. Kok bisa kepikiran jualan itu tuh gimana Mas? Dulu awalnya melihat bahwa buah itu kan banyak yang suka dan kayaknya nggak pernah kan ada habisnya dan bisa turunannya banyak sekali. Ternyata memang setelah dijalani ternyata betul, Pak. Kayak gitu. Apa spesifiknya apa jualannya? Bibit durian. Bibit durian ya? Iya, bibit durian. Menarik. Namanya gitu. juga raja buah. Raja buah kan durian. Durian, iya. Nah, saya sebenarnya juga jualan durian Mas, tapi jualan frozen ya. Durian beku, daging durian, pancake durian. Nah, nggak ada di benak saya tiba-tiba kepikiran bibit durian nih sepotensial apa sebenarnya sih bibit durian ini Mas? Kalau saya sebetulnya melihat dari sejarah bahwa kita itu kan pernah menjadi macan Asia gara-gara salah satunya maritim ya kalau untuk yang tumbuhan-tumbuhan itu di era Pak Harto. Nah sebenarnya kan nggak gitu. Nah dulu ngobrol-ngobrol dengan beberapa petani itu kan dulu berawal dari tani cabai. Tani cabai. Ya dari petani cabai itu ngobrol-ngobrol ternyata setelah tahun 80-an ke sini sebelum ada urea itu ada perubahan besar di tanah. Jadi kayak mulai merasa penjajahan tanah itu di tahun 80-an ke sini. Nah, saya mencoba pengen berkontribusi untuk mengembalikan tanah kita ke organik. Jadi kalau di versi kita itu 80% organik, yang 20% kimia. Iya. Nah, pengennya ke depan kimianya semakin kecil lagi sehingga lebih panjang. Nah, di situ yang akhirnya membuat bagi saya peluang bisnisnya dapat, dan kayak Pak Juri cerita tentang pancake durian itu menurut saya dari bibit aja nanti bisa menghasilkan banyak turunan. Kayak yang habis lebaran ini kita akan kirim ke Sragen pupuknya saja Pak. Bibit order sebelum awal puasa itu kan beli bibitnya. Nah setelah 1 bulan 2 bulan ini siap untuk pupuknya kita kirimkan kayak gitu. Jadi nggak cukup selesai beli selesai itu nggak, jadi ada lanjutannya. Iya. Itu. Nah bibit durian ini sudah kirim kemana aja Mas? Kayaknya ini sebelum dijawab Mas Gufron ya. Mas Gufron tuh kalau WA saya, alhamdulillah pengiriman ke sini, alhamdulillah. Ini kita bedah. Udah kemana aja sih Mas? Hampir seluruh di pulau Indonesia sudah yang memang terjangkau, terutama pulau-pulau besar, kecuali Papua. Papua belum ya? Hanya Papua yang belum karena jaraknya terlalu jauh. Kalau dari Jawa ke Papua itu kurang lebih sekitar 2 minggu kalau tanaman kering. Iya. Ya, tapi bulan depan itu ada yang pesan ke Malaysia. Bulan depan ini? Iya. Masya Allah. Kita kirim via pesawat itu bibit durian bawor. Iya. Yang itu memang khas dari Indonesia. Sebetulnya banyak sih durian-durian dari Indonesia, cuman yang kebetulan dipesan dari Malaysia itu durian bawor. Sampai Malaysia ya. Iya, itu paling terjauh ya. Nah, sebenarnya bibit durian ini ada berapa jenis Mas? Coba nanti dijelasin ke teman-teman, siapa tahu jadi peluang ya. Atau teman-teman nanti mau nanam durian juga bisa ya, di belakang rumahnya juga bisa kan? Bisa. Tanah Indonesia cocok lah ya. Iya, cocok. Nah, sebenarnya ada berapa jenis bibit durian sih Mas? Kalau sebetulnya jenisnya banyak sekali Pak. Lebih dari 50. Oh iya? Iya, dari 50. Bahkan Oke, yang paling laris dulu lah, yang paling populer. Paling populer hari ini duri hitam sama musangking, itu paling populer. Itu yang dari imporan. Kalau yang Indonesia itu ada super tembaga. Sebetulnya kalau dihitung jawaranya, yang paling jawara yang super tembaga. Super tembaga ya? Iya. Itu paling juaranya? Iya, karena sekarang aja per kilo dari sisi harga buahnya itu sudah 600.000 di petani. Kalau duri hitam 350.000 per kilo. Padahal kemarin Mas Gufron ngirim saya
Duri hitam. Duri hitam itu wah enaknya luar biasa tuh, asli dah. Baru pertama saya Mas makan duri hitam. Selama ini kan kita makannya durian Medan terus ya. Iya. Durian Medan, durian Montong Sulawesi. Gitu nyoba durian hitam rontok semua rasanya. Kayaknya aduh, durian Medan kayak nggak ada. Tapi tetap enak teman-teman Iya. ya. Jangan marah dulu ya. Nanti pecinta durian Medan takutnya marah nih Iya, dibanding-bandingin. betul. Nah, jadi orang beli bibit durian itu berdasarkan harga jualnya. Kalau jadi buah mahal, itulah yang dibeli orang. Ya, bisa seperti itu, bisa juga karena beliau nyoba dulu. Jadi ada tipe-tipe orang itu yang penasaran dengan kenapa sih harganya mahal. Kayak misalkan musangking kalau kita belanja atau beli di Indomaret atau beberapa toko-toko retail kayak gitu, itu kan per 2 pongge ada yang 200, ada yang sekitar 75 atau sampai 100. Itu kan wah ini durian apa? Durian musangking. Biasanya belinya dari situ. Jadi kita penjelasannya nggak terlalu ribet gitu kayak gitu. Kalau yang sudah nyoba super tembaga biasanya nggak nawar. Bahkan yang kita kemarin kirim ke Madiun itu hanya 2 bibit Pak Didi. 2 bibit ketinggian 3 meter itu tanpa ditawar karena beliau sudah merasakan, harus dibayar Pak. Iya oke. Ini menarik sekali ya. Sebelum kita masuk proses penanaman nih Mas, saya mau nanya dulu nih, kenapa super tembaga nih paling mahal? Itu dulu. Kalau dari sisi Saya belum pernah nyoba masalahnya. Kapan-kapan kayaknya harus nyoba nih super tembaga nih. Di mana beli buahnya nih? Ada nggak di Jawa nih? ada, tapi kan sekarang musimnya sudah Habis lewat, ya? sudah habis ya. Karena kalau yang durian sebetulnya yang durian bisa saya kategorikan grade A itu memang musiman. Kalau yang dibuat kan bisa nih dirangsang bisa, tapi rasanya beda kayak gitu. Nah kalau sekarang pun musangking ada Pak, musangking masih ada, duri hitam masih ada, bawor masih, montong masih. Cuman karena musimnya sudah lewat masih akan beda rasanya. Nah kalau super tembaga ini durian dari Bangka Belitung. Dari Bangka Belitung. Dari Bangka Belitung. Nah kalau dari sisi buahnya sebetulnya hampir sama kayak bawor sama duri hitam, tapi warnanya kuning keemasan. Dalamnya buahnya itu kuning mirip keemasan. Kayak inilah musangking ya, mirip keemasan. Terus kemudian isi cangkokan pongge itu lebih melengkung daripada duri hitam, daripada musangking. Oke. Gitu. Menarik ya. Nah, oke Mas, ini kita udah ngomongin buah nih. Sekarang ngomongin bibitnya nih. Ini bibitnya sebelum kita tanam, ini emang sama. Misalnya musangking kan paling enak katanya musangking Malaysia nih misalnya. Atau Thailand ya? Malaysia misalnya. Nah, apa tanah kalau kita tanam di belakang rumah, jadi ini buahnya emang sama rasanya dengan yang di Malaysia? Kalau di itu Pak yang mungkin membedakan kita dengan penjual yang lainnya kan kayak gitu. Karena hari ini terutama di musim tahun ini itu kan panennya itu bareng dengan jatuhnya musim hujan. Nah, ketika perawatannya tidak sesuai itu rasanya hambar sekali. Oh gitu. Iya. Nah, kita mencoba menerapkan yang tadi organik itu sama memang betul-betul kita kasih rasa. Jadi meskipun tanaman tapi kita rawatnya seperti kayak ngerawat anak kecil. Tapi dikasih tahu nih sama klien. Iya betul. Jadi setiap klien yang datang dengan kita selalu kita jelaskan misinya tadi kita mencoba menyuburkan dan kita pengen ke depan bahwa akan muncul petani-petani yang sukses dan kita kembali ke jati diri orang Indonesia yang sukses dengan pertaniannya. Nah kayak gitu. Contoh kalau kita ngomong ke MDPL kan ada yang tanya posisi musangking itu kan MDPL-nya harusnya 500 ke atas. Nah, ada yang di daerah Cirebon itu dekat pantai paling MDPL-nya sekitar 150 sampai 200. Nah, begitu kita kasih penjelasan cara perawatannya sampai berbuah, ternyata tetap sama, Pak. Nah itulah yang membedakan kali ya. Iya, betul. Itu yang membedakan kalau teman-teman beli bibit duriannya ke Mas Gufron. Betul. Kalau beli tempat lain mungkin tidak diajarin. Selama ini kan kita beli bibit aja Mas, habis suruh tanam, habis itu tidak tahu perawatan. Ternyata ada perawatannya ya. Ada perawatannya, iya. Nah, kita tanam ternyata bisa sama teman-teman. Mau tanah di Indonesia, mau tanah di Malaysia, kalau dirawatnya sesuai dengan SOP gitu kan, rasanya bisa sama dengan musangking yang ada di Indonesia. Ini menarik ya, taruh belakang rumah
berbuah, petik sendiri, makan sendiri kayak lebih menarik. Iya. Iya nggak sih? Tapi kalau makan sendiri kurang menarik, Pak. Pasti harus Rame-rame ya? ajak orang. Betul. Ya betul. Terus terang makan durian tuh emang enaknya dikit sih Mas. Makan 2 enak, pengen makan lagi tapi udah nggak sanggup gitu. Iya, Tapi rasanya emang enak banget sih. Tapi kalau duri hitam saking enggak, Pak. Satu sendiri masih Wah, saya kemarin 1 kurang. kurang sih Mas. Langsung habis 2 sih itu. Asli dah, duri hitam tuh baru Masya Allah luar biasa. Nah, bibit durian yang Mas Gofron jual ini itu berapa tahun? Tumbuhnya berapa tahun sih? Kan orang kadang durian nih lama Mas, 20 tahun, 30 tahun, selak tua kita, selak mati. Ya, ada tadi yang baru telepon itu kalau kita nanam jangan-jangan yang metik hasilnya cucu kita. Enggak, Pak. Kita sudah pakai sistem okulasi. Jadi dari pongge itu kita selektif. Kita seleksi yang memang nanti bakalan jadi bibit yang bagus itu seperti apa. Kurang lebih sekitar 7 bulan, 8 bulan kita mulai okulasi. Nah, di okulasi Okulasi itu apa dulu Mas? Okulasi itu kalau kita sebutnya disambung pakai pucuk daun yang memang sudah layak untuk diperbanyak. Oke. Disambung atau ditempel, Ya. kayak gitu ditempel. Nah, nanti ditempel itu kita memang pilih yang betul-betul akan menghasilkan buah yang enak dan tidak beda jauh dengan indukannya. Panennya berapa tahun kira-kira? Kalau yang kita kan ada variatif ketinggian, dari sisi ranting. Kalau yang 80 cm itu kurang lebih sekitar 5 sampai 6 tahun. Kalau yang 5 tahun udah panen. sudah, Bukan iya. 30 tahun ya? Oh enggak. Enggak ya? Itu masa produktifnya sampai 30 tahun, 25 sampai 30 tahun. Oke. Kayak gitu. Jadi kemarin dari mana? Daerah Jawa Timur itu ada yang 3 tahun yang lalu itu beli sekitar ketinggian 1 meter, sekarang sudah berbuah. Itu satu pohonnya ada yang 8, ada yang 11, ada yang 12 di tahun pertama. Oh, oke. Ini bibitnya Mas Gofron saya betul-betul nggak bisa bayangin ya. Itu berapa meter tingginya Mas setelah 5 tahun itu? Tinggi banget atau bisa dipetik sendiri atau jatuh sendiri? Nah, fokusnya di kita adalah pembentukan rantingnya. Jadi nggak fokus di ketinggian nggak. Kalau durian-durian yang lokal itu kan biasanya tinggi-tinggi. Oh, di Apalagi Medan. yang di hutan itu Di ya. Medan itu saya pernah main ke Sibolga Mas. Ada Iya. durian Sibolga tuh tempat saudara. Jadi kita durian tuh nunggu durian jatuh Mas. Jadi kita main kartu dulu, nyanyi-nyanyi dulu. Nanti ada buak, durian jatuh lari kita ambil. Jadi bukan dipetik gitu. Ini enggak ya? Bisa dipetik ya? Berarti pendek dong. Kalau selama ini di petani-petani itu posisinya sudah mulai berbunga sampai bentuk buah kecil itu sudah mulai diselektif. Kemudian ketika sudah kurang lebih berat 1 kilo itu sudah diikat. Kalau yang sudah terkenal atau yang sudah punya nama itu biasanya sudah dibooking, Pak. Oh gitu. Iya. Jadi masih kecil. Ada juga nih model pedagang buah yang mulai kayak rental pohon. Jadi Sewa. di sewa pohon ini ada sekitar 1 tahun, nanti mulai perawatan. Ini ada mulai hari ini kan habis buah kemudian di pruning. Setelah di pruning jadi yang rumat ini yang sudah pedagang buah. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang ketika sudah berbunga baru dikira-kira kemudian dihargai satu pohon itu berapa, ada kayak gitu. Oke. Kan kalau di kami di daerah Salaman itu sempat kemarin ngerondanya nungguin pohon, tapi bukan yang misteri bukan ya, nggak pakai dupa itu. Karena apa? Karena posisinya kalau satu pohon itu misalkan duri hitam itu 1 kilonya 350, kalau satu pohon isi 10 kan sudah kelihatan. Kerasa banget tuh lah. Iya. Karena kemarin sempat ada kejadian sudah di DP orang, besoknya mau dipetik, malamnya hilang. Ada nyuri. Ada yang nyuri. Ya, di duri hitam lagi enak banget itu. Iya. Sebetulnya ada varian yang baru untuk packing, tapi untuk di Indonesia belum ada buahnya, baru bibitnya. Kurang lebih sekitar 2 tahun yang lalu kita datangkan juga dari Malaysia. Nah, mungkin saya ini yang berkesempatan pertama ngirim bawor ke Malaysia, bibitnya. Iya. Nah, berarti ini menarik untuk teman-teman sekalian kalau mau
bisnis durian. Iya. Cocok juga kalau di belakang rumahnya ya itu punya berapa hektar atau berapa meter gitu ya. 1 hektar itu bisa berapa bibit? Itu proses penanaman itu berapa meter Mas? Biar teman-teman tahu nih. Oke. Karena dia mau jadi pembisnis durian ya. Oke. Dibisniskan gitu. Kalau untuk yang lahan kecil dulu ya, misalkan di teras rumah atau di belakang rumah, misalkan kok tanahnya udah nggak ada, Iya. itu pakai sistem planter bag bisa, Pak. Gimana tuh? Planter bag itu kayak polybag tapi yang terbuat dari kayak karung. Itu Oke, memang iya, khusus yang memang untuk bisa kita olah ketika nggak ada tanah. Jadi dibikin kayak pot, tapi Iya. ini bisa fleksibel, bisa diganti lah untuk produksi pupuknya itu biar bisa regenerasinya nggak ngerusak bangunan itu bisa kayak gitu. Jadi misalkan nggak ada tanah atau nggak ada lahan, yang penting kira-kira pencahayaannya cukup. Ketika proses fotosintesis itu bisa mendapatkan cahaya yang maksimal, itu syarat utama, sama pengairan. Kalau soal tanah bisa diolah. Masya Allah. Berapa meter Mas? Itu kan biasanya kan ada aturan-aturan ya? Ya. Ya nggak sih? Benar Ya, ya? betul. Berapa meter nih? Kalau idealnya itu 10 kali 10. 10 kali 10 ya? Ya, 10 kali 10. Dari Itu sini idealnya. sana lagi? Iya. Nggak boleh dekat-dekatan gitu, nggak boleh? Nggak boleh. Kenapa? Nanti cahaya mataharinya nggak bisa masuk secara maksimal. Oh, sehingga nanti Bisa banyak jamurnya. Oke. Sama pertumbuhannya jadi kurang maksimal. Berarti nanti tinggal dihitung-hitung aja ya, 1 hektar tuh bisa berapa bibit durian? Kalau 1 hektar posisi tanah datar itu bisa diisi 100 bibit ya? 100 bibit. Tapi kalau daerah pegunungan bisa dimaksimalkan dengan 8 kali 8 bisa. Jadi minimalnya 8 kali 8. Karena asumsinya itu ranting itu bisa membentuk 3 meter lah. 3 meter, jari-jarinya 3 meter. Oh, oke.